Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pemikiran Desain akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema manajemen waktu. Dengan saya sendiri, Mira Agustiansah, dengan NIM 2023-12033. Dan dengan saya, Ira Yunita, dengan NIM 2023-12072. Dan saya Ayu Ulana Dari dengan NIM 2023-12065. Latar belakang. Mengatur waktu secara efektif menjadi tantangan besar terutama bagi individu yang menjalankan berbagai peran seperti pekerjaan, pendidikan, dan juga tanggung jawab pribadi. Ketidakseimbangan antara prioritas dapat menyebabkan tekanan fisik dan mental, menurunnya produktivitas, serta mempengaruhi kualitas hidup. Keterbatasan waktu, kurangnya energi, dan perasaan bersalah seringkali memperburuk situasi sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Tantangan yang dihadapi. Mengatur waktu secara efektif menghadirkan beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah keterbatasan waktu, di mana sulit bagi individu untuk membagi waktu antara pekerjaan, pendidikan, dan tanggung jawab pribadi. Selain itu, tekanan fisik dan mental yang diakibatkan oleh aktivitas padat dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Produktivitas juga cenderung menurun karena sulitnya fokus pada tugas penting di tengah banyaknya peran yang harus dijalankan. Tidak jarang, hal ini menimbulkan perasaan bersalah karena tidak dapat memberikan perhatian penuh pada setiap tanggung jawab. Penyusunan jadwal fleksibel. Fajar dan Dita dapat mengatasi tantangan waktu dengan membuat jadwal fleksibel. Langkah pertama adalah mengidentifikasi aktivitas utama seperti tugas akhir, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga. Selanjutnya, mereka dapat menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan energi yang diperlukan. Pagi hari dapat dimanfaatkan untuk tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, siang untuk bekerja dan tanggung jawab rumah tangga, serta sore hingga malam untuk tugas akhir atau relaksasi. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan waktu tunggu untuk membaca referensi dan mencatat ide, menyisihkan waktu istirahat di antara sesi kerja, serta mengevaluasi dan menyesuaikan jadwal secara berkala. Pengelolaan energi. Untuk menjaga fokus dan produktivitas, Fajar dan Dita perlu mengenali waktu puncak energi mereka, menggunakan teknik Pomodoro dan mengatur waktu istirahat yang cukup. Pola makan sehat dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki ataupun yoga juga dapat membantu menjaga energi dan mengurangi stres. Mereka disarankan untuk menghindari multitasking berlebihan dan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Sisihkan pula waktu untuk refleksi atau aktivitas menyenangkan guna menjaga keseimbangan mental dan emosional. Dengan pengelolaan energi yang baik, Fajar dan Dita dapat tetap produktif dan mencegah kelelahan fisik maupun mental. Gambar tersebut menampilkan desain antarmuka untuk halaman login dan sign up. Halaman login memiliki kolom untuk memasukkan username dan password, serta tombol login dan opsi untuk mendaftar akun baru. Halaman sign up menampilkan formulir pendaftaran dengan kolom email, password, dan dilengkapi dengan tombol sign up. Selanjutnya adalah gambar yang menampilkan beberapa halaman utama seperti halaman utama, profil, skripsi, dan pengaturan. Dalam halaman utama menampilkan progres skripsi, target harian, dan kalender. Dalam profil untuk mengelola akun, foto profil, email, dan kata sandi. Skripsi untuk mengelola draft, revisi, dan konsultasi skripsi. Dan pengaturan untuk mengelola notifikasi, tampilan, akun, dan bantuan. Selanjutnya adalah gambar yang memantau progres pengerjaan skripsi berdasarkan bab. Desainnya fokus pada pelacakan tugas secara terperinci dan visual yang jelas. Selanjutnya adalah gambar yang menampilkan kalender dalam format bulan dengan tampilan dari tanggal 1 hingga 31. Setiap tanggal ditampilkan dalam bentuk kartu individual di mana bagian atas kartu menunjukkan
kalender kecil yang menyoroti tanggal tertentu. Di sudut kanan atas setiap kalender terdapat ikon menyerupai jam atau penanda aktivitas. Bagian bawah setiap kartu menampilkan area abu-abu untuk mencatat atau menampilkan informasi tambahan seperti jadwal, catatan penting, atau aktivitas yang dijadwalkan pada hari tersebut. Dan ini merupakan gambar storyboard dari kelompok kami yang menceritakan tentang kegiatan dari kedua persona kami yang kami muat dalam bentuk gambar secara seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada komunikasi terbuka tentang persoalan yang dihadapi Fajar dan Dita. Nah, komunikasi terbuka ini sangat penting bagi Fajar dan Dita untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam membagi waktu antara tugas akhir, pekerjaan, dan tanggung jawab pribadi. Nah, ini adalah alasan mengapa komunikasi terbuka menjadi kunci dalam situasi ini. Yang pertama ada mengungkapkan kebutuhan dan batasan. Fajar dan Dita perlu mengkomunikasikan secara jelas kebutuhan dan batasan mereka kepada pasangan atau keluarga. Misalnya, jika mereka membutuhkan waktu lebih untuk fokus pada tugas akhir, penting untuk memberitahukan hal ini agar tidak ada ekspektasi yang tidak realistis. Dan pembagian tanggung jawab. Dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga itu perlu mengkomunikasikan terbuka, memungkinkan pembagian tanggung jawab secara adil. Fajar bisa mendiskusikan dengan istrinya untuk membagi tugas rumah tangga atau merawat anak, sedangkan Dita bisa membicarakan dengan keluarganya tentang siapa yang dapat membantu merawat ibunya di rumah sakit. Dan selanjutnya ini ada delegasi tugas pada kasus Fajar dan Dita. Delegasi tugas adalah strategi penting untuk mengurangi beban yang dihadapi oleh Fajar dan Dita dalam menjalani peran mereka sebagai mahasiswa, pekerja, dan individu dengan tanggung jawab pribadi. Nah, ini adalah delegasi yang diterapkan untuk membantu mereka untuk mengelola waktu dan energi mereka lebih baik. Yang pertama ini delegasi rumah tangga. Nah, Fajar bisa mungkin membantu istrinya untuk mengurangi sebagian tugas rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, atau merawat anak-anak. Dengan demikian, Fajar bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih mendesak seperti pekerjaan atau tugas akhir. Dan Dita juga bisa membantu dari suaminya atau anggota keluarga lainnya untuk mengurus tugas rumah tangga atau merawat ibunya yang di rumah sakit, terutama ketika dia membutuhkan waktu untuk belajar atau menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan testing. Nah, untuk testing di halaman ini meminta pendapat pengguna apakah mereka memproses login tersebut dilakukannya secara sederhana dan cepat. Dan di halaman selanjutnya meminta pengguna menuliskan kesan mereka setelah melihat tampilan halaman home. Dan di tampilan selanjutnya meminta pendapat pengguna tentang fitur yang terdapat di dalamnya. Dan di tampilan ini pengguna bisa menyampaikan pendapatnya tentang fitur yang mungkin saja ada yang kurang membantu. Dan di tampilan selanjutnya pengguna diminta memilih apakah tampilan tersebut mudah dipahami dan jelas oleh mereka. Dan untuk tampilan selanjutnya, pengguna diberi pertanyaan apakah mereka nyaman selama menggunakan sistem ini. Dan ini merupakan hasil dari jawaban responden tentang mazhab kami. Nah, dari 9 orang yang mengisi, mereka setuju bahwa sistem ini nyaman untuk digunakan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.